Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imelda Triamal Biar Semiring dari Fisika Angkatan 2022 dengan NM 5001221-086 akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah metode inversi yang diampu oleh Bapak Saifuddin. Di sini saya akan men-share Word yang telah saya kerjakan dengan tugas pertama yaitu Monte, Monte Carlo yang diberi penjelasan dan hasilnya. Di mana pendekatan ini bekerja dengan kombinasi parameter acak dalam rentang yang ditentukan dan memilih kombinasi yang memberikan kesalahan paling kecil terhadap data observasi. Lalu parameter model yang digunakan yaitu amplitude anomali gravitasi di mana dilambangkan sebagai A, lalu kedalaman sumber anomali yaitu H dan D posisi horizontal sumber anomali, lalu ada eta yang merupakan eksponen kedalaman dan Q eksponen penurunan anomali. Di mana rentang parameternya yaitu A1 sampai 10.000, sedangkan H1 sampai 100, D 0 sampai 60 sesuai rentang X dan eta 0 sampai 1 dan Q 0,5 sampai 1,5. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu tidak memerlukan tebakan awal dan dapat menemukan minimum global dengan iterasi yang cukup relatif mudah diimplementasikan. Lalu keterbatasannya atau kekurangannya yaitu membutuhkan banyak interaksi untuk hasil akurat dan tidak efisien untuk model yang sangat kompleks bergantung pada penentuan rentang parameter yang tepat. Di mana hasil codingannya seperti ada pada Word. Dan hasilnya yaitu didapatkan grafik seperti ini yang nantinya akan saya simulasikan. Nah, gambar tersebut itu menampilkan hasil inversi metode Monte Carlo terhadap data anomali gravitasi, yang dimana secara visual terdapat dua elemen titik, yaitu titik merah dan titik serta garis biru. Nah, titik merah sendiri merepresentasikan data hasil pengukuran lapangan, sedangkan garis biru menggambarkan hasil prediksi dari model matematis berdasarkan parameter optimal. Pola anomali sendiri yang terlihat dimulai dari X sampai 30 meter dengan nilai rendah yang mendekati 0 mGAL, kemudian meningkat tajam dan mencapai puncak di sekitar X sama dengan 50 sampai 55 meter dengan nilai melebihi 2 mGAL. Lalu menurun secara signifikan setelah titik tersebut. Nah, pola ini merupakan ciri khas anomali gravitasi akibat keberadaan objek padat di bawah permukaan. Lalu, secara umum, metode prediktif yang atau garis biru berhasil mereplikasi tren utama dari data observasi, terutama di sekitar puncak anomali dan bagian sayap kanannya yaitu X-nya lebih besar 55 meter. Nah, meskipun demikian terdapat ketidaksesuaian pada bagian awal kurva yaitu di mana X sama dengan 30 sampai 40 meter, di mana model ini cenderung memberikan estimasi yang kurang tinggi atau overestimate, serta di area sekitar X sama dengan 42 sampai 45 meter yang menunjukkan adanya fluktuasi kecil yang kurang tertangkap oleh model. Seperti ada pada terlihat. Lalu berdasarkan pada kurva juga, parameter inversi dapat ditafsirkan sebagai kedalaman benda sumber H itu tergolong sedang. Lalu untuk lebar anomalinya dan posisi horizontalnya berada pada kisaran X sama dengan 50 sampai 55 meter. Sesuai lokasi puncaknya, lalu amplitudenya juga relatif tinggi, yaitu lebih besar dari 20 mGAL, menandakan adanya kontras dengan densitas yang besar, serta eksponen non-integrate-nya, theta dan Q-nya itu menunjukkan adanya penurunan asimetris pada sisi anomali. Namun secara keseluruhan hasil inversi dapat dinilai baik, ditandai dengan nilai RMS, error yang rendah yang biasanya kurang dari satu, yang mengindikasikan kemampuan model dalam mempresentasikan karakteristik utama dari anomali gravitasi ini. Lalu juga adanya ketidaksesuaian kecil yang disebabkan oleh noise dalam data dan kompleksitas geologi bawah permukaan yang belum seluruhnya terakomodasi dalam pendekatan matematis yang digunakan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menjelaskan simulate annealing selanjutnya
serta penjelasannya. Nah, di mana simulate annealing ini atau biasa disingkat dengan SA itu merupakan metode optimasi yang efektif untuk menangani permasalahan nonlinear dan kompleks seperti proses inversi geofisika. Nah, dalam konteks data anomali gravitasi yang ditunjukkan ini pada gambar satu, itu dimanfaatkan untuk memperoleh model bawah permukaan yang mampu memreproduksi profil gravitasi sesuai dengan data hasil pengukuran. Di mana hasil akhirnya yaitu puncak anomali di sekitar X sama dengan 35 meter yang berpotensi menunjukkan keberadaan struktur geologi tertentu, seperti batuan padat atau rongga bawah tanah. Lalu untuk penerapan SI-nya itu sendiri bertujuan untuk mencari kombinasi parameter model, misalnya kedalaman, dimensi, dan densitas dari objek penyebab anomali yang sesuai dengan data observasi, di mana hal ini dilakukan untuk meminimalkan selisih atau misfit antara data lapangan dan data sintetik yang dihasilkan dari model simulasi. Hasil yang diharapkan dari SI ini yaitu sebuah model bawah permukaan yang mampu menghasilkan kurva anomali gravitasi yang menyerupai pola pada gambar satu. Nah, di mana parameter-parameter utama seperti posisi anomali di sekitar X dengan 35 meter dan puncak anomali sekitar 24 mgAL akan tergambar pada hasil inversi. Walaupun SA tidak selalu menjamin ketercapaiannya solusi optimal global. Namun, metode ini cukup dapat diandalkan untuk menghasilkan solusi yang mendekati optimal. Nah, codingannya seperti ini. Nah, hasil grafik yang didapat seperti ini, hasil inversi Monte Carlo, di mana grafik yang ditampilkan itu menggambarkan keberhasilan Monte Carlo yang merekonstruksi anomali gravitasi yang konsisten dan dengan data pengamatan. Terlihat juga bahwa puncaknya berada di sekitar X sama dengan 35 meter, di mana ini menunjukkan kedalaman tertentu yang kontras dengan densitas yang positif terhadap medium sekitar. Nah, metode ini juga efektif untuk keperluan inversi geofisika, terutama pada kasus yang melibatkan banyak parameter, distribusi solusi yang kompleks, serta tingkat ketidakpastian yang tinggi. Lalu kelebihan utamanya pendekatan ini itu tidak bergantung pada informasi turunan atau non-gradient base, serta kemampuannya dalam menjelajahi ruang parameter secara luas untuk menemukan solusi yang sesuai. Metode ini juga dihasilkan dari proses yang dapat dijadikan landasan untuk interpretasi geologi yang lebih lanjut. Lalu saya juga akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu genetik algorithm serta penjelasan dan hasilnya. Genetik algorithm atau biasanya disingkat dengan GA merupakan metode optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis, di mana dapat diterapkan untuk menentukan parameter bawah permukaan, kedalaman, dan posisi sumber anomali yang dapat menghasilkan prediksi anomali gravitasi paling mendekati data observasi. GA ini juga mampu mengestimasi parameter-parameter secara akurat, sehingga menghasilkan kurva anomali gravitasi yang sejalan dengan hasil pengukuran lapangan. Lalu juga genetik algoritma ini juga terbukti sebagai metode yang efisien dan efektif untuk menangani persoalan inversi nonlinear dan yang memiliki banyak parameter yang belum diketahui. Juga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membangun interpretasi geologi bawah permukaan dan menunjang kegiatan eksplorasi baik untuk pencarian mineral, air tanah, maupun struktur geologi tersembunyi lainnya. Dengan codingan berikut, dan didapatkan hasil grafik seperti ini. Di mana X merupakan posisi horizontal dalam meter dan Y-nya anomali gravitasi dalam minigal. Dengan sumbu X di sini yaitu jumlah iterasi genetik algoritma dan Y-nya merupakan RMSI. Dan ini yaitu gambar ketiga, gambar 4 dan gambar kelima.
dimana gambar satu sendiri itu eh, mer- merepresentasikan yaitu data anomali, yaitu lingkaran hitam yang ada pada lapangan dan data sintetis yang menjadi target fitting. Lalu data ini juga menunjukkan pola anomali yang menyerupai seperti puncak, yaitu sebagai kas sumber anomali bawah permukaan seperti silinder horizontal. Nah, garis merah ini merupakan model GA-nya sendiri. Nah, garis ini tuh menjadi bukti kalau misalnya GA itu cocok dengan data observasi untuk kasus sumber anomali berupa silinder horizontal. Seperti itu. Lalu untuk gambar kedua, di sini yaitu menunjukkan proses konvergensi genetik algoritma untuk kasus silinder horizontal, yaitu yang merah. Ini merupakan minimum errornya. Minimum errornya juga turun ya, lumayan turun untuk yang pertama pada nilai 1 sampai 2. Lalu untuk kemudian stabil pada sekitar 10 sampai 15 iterasi. Nah, lalu untuk average yang error biru itu menunjukkan tren penurunan pada awal, tapi kemudian berfluktuasi, yaitu menunjukkan bahwa uh, performa ini kurang optimal, namun tetap ada dalam populasi untuk menjaga perbedaan. Nah, fluktuasinya itu kecil di penurunan awalnya. Lalu untuk gambar yang ketiga, di mana data observasi di sini itu menunjukkan adanya puncak yang serupa dengan silinder horizontal, namun tetap tajam atau lancip tergantung pada geometri sumbernya. Nah, garis merah ini itu dapat dihitung menggunakan parameter yang optimal untuk GA dalam model bolanya. Lalu untuk untuk gambar keempat maksud saya. Nah, itu mempresentasikan evolusi nilai parameter kedalaman yang ditentukan oleh GA pada setiap iterasi. Lalu untuk gambar kelima, nah garis biru putus-putus ini merupakan rata-rata RMSE dari semua individu pada setiap iterasi. Lalu untuk garis merah atau minimum error ini yaitu RMSE terendah pada metode GA ini pada setiap iterasinya. Nah, grafik-grafik itu tadi menunjukkan bahwa metode ini tuh sangat efektif untuk memodelkan anomali gravitasi lokal berdasarkan data observasi, di mana gambar satu itu mempresentasikan hasil model GA untuk asumsi geometri silinder horizontal dan mampu mengikuti bentuk puncak dan lebar anomali dari data observasi yang akurat. Nah, hal ini juga mengindikasi bahwa parameter kedalaman H serta posisi horizontal G dari sumber anomali berhasil diestimasi dengan baik. Lalu untuk gambar keempat juga menampilkan hasil serupa untuk model geometri bola, di mana kurva model juga berhasil mereproduksi bentuk anomali gravitasi presisi. Gambar 2 menunjukkan evolusi parameter. Lalu, adapun gambar 5 juga memperlihatkan kurva konvergensi root mean square error atau RMSE untuk model silinder horizontal, di mana RMSE turun drastis pada tahap awal iterasi yang selanjutnya stabil pada nilai minimum, menunjukkan bahwa solusi ini sudah ditemukan terbaik. Lalu, secara keseluruhan dari kesimpulannya yaitu GA terbukti sebagai metode inversi yang andal untuk permasalahan anomali gravitasi. Kemampuannya dalam mengeksplorasi ruang solusi yang luas tanpa memerlukan informasi turunan atau asumsi linearitas, menjadikannya sangat ideal untuk menangani permasalahan geofisika nonlinear dengan banyak parameter yang tadi ketahui. Nah, di sini saya akan coba untuk running coding MATLAB.
Nah, ini grafik grafik yang ada pada layar yang telah saya jelaskan tadi. Lalu untuk annealing, di mana RMS errornya yaitu sekitar 1,5 dan ini yang grafik yang didapatkan dari data observasi di mana lingkaran merah ini merupakan data observasi dan garis biru merupakan model Monte Carlo. Ini grafik-grafik yang didapat merupakan garis putus-putus, yang biru merupakan RMSE atau average error, yang merah merupakan minimum errornya. Ini juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.